Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thought. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama dengan aku Jordan dan selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya berkesempatan untuk menjajal salah satu sepeda gravel keluaran dari Polygon, yaitu adalah Tambora A5 yang cukup mencuri perhatian karena cukup banyak yang nonton di channel YouTube saya. Buat kalian yang pengen tahu spesifikasinya seperti apa, bisa nonton videonya yang ini. Nanti dicari aja ya, tinggal klik nonton supaya tahu spesifikasinya. Kali ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Rodaling Adi Sucipto Yogyakarta yang sudah berbaik hati meminjamkan sepedanya kepada saya untuk dites, review bagaimana sih menggunakan sepeda ini, bagaimana sih rasanya. Nah, full videonya tonton dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa tahu gimana sih rasanya mengendarai sepeda Tambora A5 dari POV saya seorang pesepeda biasa aja lah, bukan sepeda yang atlet, bukan yang hobis-hobis banget, bukan. Cuman orang biasa yang suka bersepeda saja. Kira-kira seperti apa pengalaman menggunakan sepeda gravel yang satu ini? Tonton videonya sampai habis ya. Langsung aja kita ke reviewnya. Ini dia teman-teman sepedanya. Sepeda gravel Tambora A5 yang dipinjamkan dari Polygon untuk saya test ride. Dan bagaimana sih kesannya menggunakan sepeda Tambora A5 ini melalui medan light gravel ya. Sepeda ini bukan untuk gravel yang full tanah, bukan, tapi untuk yang light. Jadi perlu diketahui dulu peruntukannya sepeda ini seperti apa. Langsung aja kalau gitu saya akan mulai dulu dari sepeda Tambora A5 yang saya gunakan ini. Ukurannya adalah S ya, walaupun di sini nggak tertulis ya. Saya nggak nemuin ada ukurannya S atau enggak. Cuman dari teman Polygon yang saya tanyakan kemarin, ini ukuran frame-nya S. Nah, yang direkomendasikan sebenarnya untuk tinggi badan 150 sampai 163 cm. Tapi tinggi badan saya itu kan 171 ya. 171 cm. Sebenarnya frame ini terasa kekecilan buat saya. Nah, menurut rekomendasi dari website Rodaling, seharusnya kalau saya menggunakan ukuran yang M. Itu untuk tinggi 163 sampai dengan 175 cm. Meskipun begitu teman-teman, tapi ya perlu diketahui ini nggak mengurangi keseruan saya bagaimana menjajal sepeda ini di berbagai medan. Itu yang perlu diketahui. Cakep ya frame-nya ya. Subjektivitas saya sih bilangnya cakep. Oke, jadi ceritanya teman-teman, dalam test ride kali ini saya membawa Polygon Tambora A5 ini melintasi 3 jenis jalanan. Yang pertama aspal, kedua cor beton kayak yang sekarang ini bisa teman-teman lihat ya, ini cor beton, dan jalur persawahan. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman dan impresi saya saat menggeber sepeda ini di 3 jenis jalan yang berbeda. Ingat, ini light gravel. Yang pertama, kesan pertamanya mantep dulu deh. Itu kata pertama. Ini mantep banget didudukin. Ya, frame-nya ini didudukin. Saya enak banget ini. Bukan frame-nya, maksudnya sadelnya. Tapi ya, you know what I mean gitu. Kesannya mantep. Genggamannya juga enak. Genggamannya enak ini. Handlebarnya atau drop barnya. Itu kesan pertama kali saya menaiki Tambora A5. Sensasinya yang langsung terasa adalah mantep di genggaman tangan. Bagian bar tipnya ini teman-teman, pada handlebarnya ini terasa banget nyaman. Karena kayaknya pakai gel deh. Ini kayaknya pakai gel deh. Saya nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi yang saya rasakan ini sangat nyaman seperti menggunakan gel. Jadi ini sangat membantu sekali mengurangi sebenarnya rasa capek dan juga lelah ataupun juga sering pegel mungkin di tangan ya melewati berbagai jenis jalan gitu. Stemnya juga bisa dilihat. Ini cukup pendek ya stemnya, tapi efeknya positif loh pada handling dan lebih responsif yang saya rasakan. Jadi ketika melibas jalanan tanah dan aspal yang cukup rusak gitu, sepeda ini mudah sekali untuk saya kendalikan gitu. Nah, ketika melewati jalanan aspal, Tambora A5 ini cukup mumpuni buat saya ya, cukup mumpuni untuk digeber di kecepatan kurang lebih 25-30 km per jam. Sekali lagi, saya napasnya napas orang biasa yang sepedaan juga jarang-jarang ya. Tapi kalau buat saya segitu udah cukup kencang itu ya untuk sebuah sepeda ya. Nah, hal ini cukup wajar juga. Kenapa teman-teman? Karena mengingat
sepeda ini kan memang bukan pure road bike, jadinya jangan harap performa yang cepat kayak sepeda balap ya. Itu yang pertama, ekspektasinya harus diturunin dulu. Nah, berikutnya lagi adalah ketika saya melewati jalan cor beton kayak gini, cor beton tuh, ya, yang cenderung nggak rata, Tambora A5 ini baru yang namanya menunjukkan keunggulannya gitu di jalanan yang nggak mulus. Karena saya bisa ngelewatinnya gampang banget, mudah banget. Getaran yang dihasilkan dari jalanan pun mampu diredam dengan sangat baik. Berkat apa? Ini frame-nya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini frame-nya dan juga fork-nya yang di depan ini terbuat dari karbon. Dan efeknya di tangan saya, ketika saya pegang ini, efeknya tangan saya nggak terlalu sakit atau pegel. Meskipun harus melewati jalan yang sedikit bergelombang, bahkan cenderung rusak. Jadi kalau misalnya ada klaim bahwa karbon itu mampu meredam getaran, itu benar-benar saya rasakan pada sepeda ini. Benar teman-teman ya, keren sepedanya. Nah lanjut lagi ya, ketika lewat jalur sawah nih teman-teman. Ketika lewat jalur persawahan ya, yang didominasi tanah yang nggak rata, Tambora A5 ini sebenarnya cukup mumpuni. Karena kombinasi frame-nya ini yang karbon, fork-nya yang karbon, dan yang bikin saya impress itu adalah ini dia, grup setnya, mulai dari RD ya, terus sprocket, rantai. Kebetulan ini crank depannya pakai Praxis ya, dan drifternya ini pakai GRX. Cuman crank depannya aja yang nggak pakai GRX ya. Ini GRX seri RX 600, pasangan yang sangat pas menurut saya untuk menghadapi medan gravel. Enak ini grup setnya ya. Saya terkesan lah dengan grup set GRX ini. Ini pertama ya, kenapa saya bilang berkesan? Perpindahan giginya sangat halus dan minim sekali dengan suara berisik. Jadi dia juga punya teknologi shadow ini teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya, ada on, ada bawahnya atau atas itu ada tulisan on. Nah shadow pada RD-nya ini membantu menjaga rantainya ini tetap kaku, tidak mengayun naik turun yang berpotensi merusak chainstay akibat gesekan rantainya. Jadi rantai dan chainstay-nya ini dia tidak beradu sehingga aman ya. Dan yang lebih keren lagi, saat shifting ya, di kondisi nggak stabil sekalipun, dengan medan tanah perpindahannya itu tetap presisi. Ini bagus banget untuk menjaga power saya supaya nggak hilang saat mengayuh sepeda. Fiturnya sangat-sangat bagus sekali ya. Aduh keren pokoknya. Nah untuk sistem pengeremannya ini bisa dilihat ya. Aku geser dulu ke sini nih. Nah nih untuk sistem pengeremannya, Tambora A5 ini dilengkapi dengan rem hidrolik. Ini sangat mudah banget digunakannya. Hanya 2 jari saja cukup ya untuk ngerem. Jadi sepeda ini sudah bisa berhenti dengan sangat responsif dan aman. Jika boleh saya memberikan saran bagi teman-teman yang mencari sepeda gravel, ada baiknya untuk menggunakan atau saya rekomendasikan memilih rem hidrolik demi keamanan yang lebih baik. Gitu ya. Ini pakai 2 tangan aja udah enak nih ngeremnya. Nggak perlu pakai full 4 jari gitu ya. Kita ke wheelset. Nah ini dia wheelsetnya seperti ini dan juga bannya. Beralih ke bagian wheelset dan ban teman-teman. Jadi Polygon Tambora A5 ini dibekali ban Maxxis 700C 3x32. Jadi ban ini ya, ini sangat nyaman untuk gravel ringan. Namun ketika memasuki jalan persawahan yang cenderung bertanah tadi ya, ban ini saya bilang saya kurang rekomendasi lah. Karena saya beberapa kali sempat tergelincir juga menggunakannya. Cuman untuk masih aman ya. Karena grip atau kembangan bunganya ini bisa dilihat ya, kembangan bunganya. Nah, kembangan bunganya ini terlalu halus sehingga kurang mencekram medan tanah dengan cukup baik. Jadi niat kalian kalau misalnya bermain full di medan tanah, sebaiknya diganti aja bannya dengan kembangan yang lebih besar. Itu kalau saran saya. Untuk wheelsetnya juga sudah menggunakan alloy double wall dengan profil tidak terlalu tinggi, yang cukup membantu juga menjaga bobot sepedanya ini tetap ringan untuk digunakan di jalan non aspal gitu.
Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman. Pertama kalau saya ya, saddle. Saddle ini satu-satunya yang terasa kurang pas bagi saya dari sepeda ini. Kurang pasnya kenapa? Saddle fisik ini kurang cocok dengan bentuk bokong saya. Sebenarnya saddlenya bagus, tapi namanya saddle tuh nggak semua orang harus mahal atau murah, harus bentuknya gimana, beda-beda ya, sangat subjektif sekali. Ini berbeda dengan Polygon Tambora G5 yang pernah saya gunakan sebelumnya. Itu menggunakan, kalau nggak salah, Selle Italia ya, dan itu nyaman banget buat saya. Nah, saddle Tambora G5 ini, kalau di saya, bikin pegel ya, dan capek gitu. Kalau pakai yang G5 itu, wah enak. Capek juga, tapi nggak bikin sakit atau pegel yang terlalu berlebihan. Jadi buat kalian, mungkin nanti bisa di-upgrade bagian ini nih, yang paling pertama. Oke teman-teman, jadi kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa saya berikan buat kalian? Kesimpulannya gini, gravel bike ini adalah gravel bike serbaguna dengan sedikit saja penyesuaian secara keseluruhan. Jadi Polygon Tambora A5 ini adalah gravel bike yang sangat mumpuni dan serbaguna, di mana kombinasi frame karbon, fork karbon, serta group set GRX RX 600 ini benar-benar memberikan performa yang impresif di berbagai medan. Hanya saja untuk penggunaan di medan tanah yang lebih ekstrim, ada baiknya kalian melakukan penyesuaian pada ban. Itu saja dari saya yang bisa saya ambil kesimpulannya. Di luar dari itu nggak ada komentar, berarti bagus ya. So gimana menurut kalian tentang Polygon Tambora A5 ini? Atau ada pengalaman serupa saat menjajal gravel bike? Bagikan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sepeda menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video ini. Dadah!